Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengopen video ini. Dan sebenarnya video ini, walaupun sebenarnya video ini nggak ada videonya ya, cuma ada audionya doang. Yang mana sebenarnya video ini saya buat dalam bentuk format podcast, tetapi sengaja saya bentuk dalam format video supaya bisa diupload ke YouTube. Tujuan saya membuat podcast ini adalah sebenarnya pertama adalah untuk melatih storytelling saya, tapi ya why not gitu, kita berbagi pengetahuan gitu ya. Nah, yang mana pengetahuan yang saya bagikan ini semoga berguna ya bagi yang membutuhkan pengetahuan ini, apalagi ya, dan bagi orang-orang yang sebenarnya nggak butuh pengetahuan ini, saya harapkan bagi yang mendengar sekarang ya, itu bisa menjadikan pengetahuan ini untuk memperluas wawasan gitu, biar otaknya ada isinya gitu, biar otaknya isinya nggak prank-prank doang gitu, isinya nggak konten-konten sampah gitu. Saya nggak tahu ya apakah konten saya ini sampah atau enggak gitu, tapi semoga enggak sampah gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada podcast kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas judul di bawah video. Saya akan membahas tentang Internal Security Act. Nah, apa sih itu Internal Security Act gitu? Nah, Internal Security Act adalah sebuah kebijakan politik yang dulunya pernah diterapkan di Malaysia pada tahun 1960-an yang berfungsi untuk membendung, untuk melawan, untuk membasmi yang namanya ideologi komunisme di Malaysia. Oh ya, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah atau kepada negara yang berkuasa, kepada negara ya, untuk menangkap atau memenjarakan atau menindak orang-orang yang terduga terpapar komunisme atau terduga komunis lah gitu, atau yang lebih kita kenal dengan azas praduga bersalah. Jadi simpelnya gini, negara boleh simpelnya tangkap aja dulu, nanti komunis atau enggaknya nanti belakangan gitu. Jadi negara boleh menangkap orang-orang yang terduga komunis, walaupun tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat, dengan alasan keamanan, dengan alasan berjaga-jaga, dengan alasan kewaspadaan, dengan alasan ya demi keutuhan bangsa, supaya tidak tercemar dengan yang namanya ideologi komunisme. Oh ya, kebijakan ini tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya konteks perang dingin, yang mana ya ini sudah populer ya. Pada masa perang dingin itu bertarung ya dua kekuatan besar, yaitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang mana Uni Soviet itu berdiri dengan ideologi komunismenya dan Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya. Dan tentunya bisa kita simpulkan bahwa Malaysia pada masa itu bertentangan dengan Uni Soviet karena Internal Security Act tadi gitu kan, karena kebijakan tadi gitu. Tetapi saya juga nggak tahu pasti apakah pada masa itu Malaysia itu berkawan atau bersekutu dengan Amerika Serikat atau enggak gitu. Saya nggak tahu pasti, saya pun nggak tahu pasti ya intinya. Tapi sudah pasti pada masa itu Malaysia itu bertentangan dengan Uni Soviet. Apalagi ya, menurut saya pribadi sih kebijakan ini saya nggak setuju ya, karena kebijakan ini rentan untuk disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau oposisinya. Dan tentunya bisa kita simpulkan ya bahwa tujuan pemerintah yang berkuasa membungkam lawan-lawan politiknya atau oposisinya supaya pemerintah yang berkuasa bisa menjalankan dengan mulus gitu kebijakan politik yang sudah mereka gariskan gitu. Dan tentunya melalui Internal Security Act ini, negara yang berkuasa atau pemerintah yang berkuasa itu bisa menuduh atau memenjarakan orang-orang dengan tuduhan, memenjarakan oposisinya dengan tuduhan bahwa posisinya ini adalah orang-orang komunis gitu. Jadi ya itulah kenapa saya nggak setuju ya kebijakan ini gitu. Baik, mungkin segitu saja pengetahuan yang saya bagikan pada podcast kali ini. Semoga berguna bagi yang teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.